Selamat pagi. Nggak sahur. Sahur. Ya, saya kecil tarik nafas dulu ya, karena dari gedung sebelah lah. Oke. Ya, sebelum saya masuk ke materi, karena di mata kuliah manajemen ternyata tidak cukup kalau di awal hanya kita isi dengan kontrak, tetapi beberapa rules aturan main akan saya sampaikan dulu secara lisan, gitu ya. Jadi yang pertama, mata kuliah manajemen dan agropreneurship ini PJMK-nya adalah saya. Kami akan bersama dengan Pak Hindi, kemudian Bu Lika, Bu Ulfi, dan Pak Hendra dari praktisi BBF. Kemudian nanti di depan sebelum UTS akan ada saya dan Pak Hindi yang mengisi. Kemudian setelah itu ada di belakang setelah UTS ada Bu Ulfi dan Bu Lika. Ya. Kemudian yang kedua adalah harus dipahami bahwa setiap dari kami itu punya perbedaan. Artinya mahasiswa silahkan mengenali dosennya masing-masing dengan baik. Kenapa demikian? Karena mungkin ini agak berbeda. Saya tidak akan ikut dengan kalian terlambat, tetapi masuklah dengan tenang. Jadi kalau sudah tahu terlambat, silahkan tetap masuklah dengan tenang, duduk diam, perhatikan, gitu ya. Tetapi saya nyatakan dulu bahwa belum tentu ini berlaku atau bisa diterima oleh dosen yang lain. Jadi saya memberikan kewenangan kepada setiap dari tim teaching yang bergabung bersama saya untuk punya aturan yang berbeda kalau ini terkait dengan keterlambatan mahasiswa. Kemudian terkait dengan presensi, ini juga sama, mungkin akan berbeda antara saya dengan dosen yang lain. Kalau kalian hadir secara fisik di kelas, presensinya tidak terekam, silakan lapor ke komting, akan saya hadirkan tanpa jalur pemutihan. Ini komtingnya Mbak Viola ya. Itu yang mana? Unik ini, nggak datang. Karena tadi, kalau Mbak tadi di kelas 11 sakit ternyata. Ini juga belum ada komtingnya. Oke. Ya, jadi silakan lapor ke komting. Ya, nanti akan saya hadirkan. Ya, tidak perlu pemutihan. Kemudian berikutnya, tidak ada mahasiswi yang menggunakan selop. Jadi yang namanya sepatu itu menutupi seluruh area kaki. Ya, kan nggak mungkin kalau yang laki-laki selopan, nggak ada. Oh ada aja ya, tapi kan nggak normal, nggak umum. Ya, karena kalau mahasiswi saya sudah pernah menemukan yang bersangkutan selopan. Ya, selopan itu yang punya sandal selop gitu. Ya. Kemudian tidak mewarnai rambut. Jadi rambut itu normalnya yang berwarna hitam kecuali dia memutih secara alami atau memang dari sana warnanya misalnya coklat. Ya. Kemudian tidak bertato meskipun tato mainan. Kemudian ini yang juga perlu saya highlight dan saya bold ya, karena terutama terjadi di mahasiswi, tidak melakukan aktivitas yang enggak umum dilakukan di kelas, baik ketika dosennya mengajar atau temannya sedang paparan. Apa itu? Yang paling sering saya lihat adalah touch up, pack up. Jadi dosennya lagi paparan nih di depan, dia bermain kaca, ya, dia touch up lipstick, dia touch up bedaknya. Pertanyaan saya, apakah tidak bisa dilakukan nanti? Apakah 100 menit mendengarkan dosen kemudian pack up-nya luntur? Kan tidak, gitu ya. Jadi kalau lupa pack up dari kos ya sudah, ya nanti pack up-nya nanti gitu. Selesai kelas silakan, gitu ya. Kemudian kalau dari saya, karena kalian punya hak 25% untuk meninggalkan pertemuan, meninggalkan kelas. Kalaupun sudah di kelas dan tidak ingin mendengarkan, lebih baik diam atau tidur. Jangan ngobrol dengan teman. Jangan ramai dengan gawainya. Gitu ya. Kita pernah nih, ya, di depan, ya, menerangkan der gitu. Begitu keliling di belakang dia nonton film.
ya, nonton YouTube. Gitu. Jadi prinsip yang berlaku adalah kalau kalian diperlakukan A, maka perlakuan orang lain itu A. Gitu ya, jangan dibalik konsep berpikirnya. Gitu. Ya, jadi asumsinya kalau kalian membuka laptop misalnya atau membuka tab, asumsinya kalian membuka materi yang ada di depan, bukan mengerjakan tugas lain. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang berlaku sama, gitu ya, kemudian kalian protes ya silakan. Kemudian saya lebih suka pola komunikasi yang terbuka, karena saya akan transparan kalau kalian meminta transparansi nilai. Karena sebaiknya demikian dibandingkan kalian curang. Ya, jadi kalau nggak mau ujian misalnya, Bu saya nggak mau ujian, boleh nggak? Mungkin akan kita pertimbangkan, tidak boleh. Kita akan ganti dengan konsep, metode, cara penilaian lainnya. Dibandingkan kalian harus tidur malam atau bahkan tidur pagi hanya untuk mencari cara bagaimana menghack sistem pembuatan soal yang sudah disusun oleh dosen. Itu curang, gitu ya. Dan ini sudah terjadi di angkatan lalu. Ya. Kalau saya lebih baik tidur, ngapain buang-buang waktu hanya untuk ini? Gimana ya cara menghacknya, udah ketahuan kemudian disebar gitu. Jadi kalau memang kemudian dirasa berat gitu ya, kemudian tidak mau TS atau tidak mau AS, kita akan coba pertimbangkan konsep penilaian yang lain. Karena sebenarnya nilai itu karena kami hampir tidak pernah melakukan katrol atau mengubah dari nilai asli, karena sebenarnya nilai yang dihasilkan itu adalah representasi dari apa yang sudah kalian upayakan selama ini. Gitu. Jadi kalau kalian mendengarkan, kalian menyimak dengan baik, saya masih meyakini bahwa nilai itu akan mengikuti. Gitu. Jadi kalau semata-mata hanya karena nilai itu juga akan memberatkan sebenarnya nanti di belakang. Ya, pertanggungjawabannya, IPK kalian 3,99, pada saat wawancara kerja tidak satu pun bisa kalian jawab dengan baik. Untuk apa? Gitu. Ya, artinya apa? Nilai tidak kemudian semata-mata mutlak menjadi penentu keberhasilan kalian di masa mendatang, tetapi kalian butuh nilai. Gitu ya. Jadi itu beberapa aturan main dari mata kuliah di mana saya menjadi PCMK, berlaku juga untuk mata kuliah regulasi. Dan kalau ada yang kemudian nanti ingin didiskusikan, silakan konting. Termasuk misalnya ya, tadi pagi sangat mendung gelap gitu ya, mungkin kalian nggak ingin kuliahnya luring, silahkan dosennya dihubungi. Bu ini kuliahnya mau luring apa daring? Apa nggak usah kuliah gitu ya? Kita masih bisa diskusikan gitu ya. Tapi kalau dia, maka kalau saya misalnya tidak menyatakan daring, maka kuliah itu berlangsung luring sesuai jadwal. Gitu. Karena nanti ini di belakang potensi daringnya pasti akan banyak nih, tanggal 16, 17 sampai tanggal 27 kan begitu. Ya. Jadi kalau misalnya daring pun rasa-rasanya akan kurang menyenangkan gitu ya, karena kalian sudah dibela-belain pulang datang kembali ke Jember, tapi kuliahnya daring. Atau ada yang sudah kuliahnya daring? Belum kan? Semuanya luring kan? Oke. Karena nanti di belakang pasti akan banyak daring. Baik, slide saya hanya 10. Tapi mungkin akan bisa berkembang, jadi boleh dicatat, boleh direkam gitu ya, boleh didiskusikan kalau nanti ada yang kurang jelas. Di mata kuliah ini sebenarnya kami mencoba merangkum semua yang berkaitan dengan bidang manajerial, baik di pelayanan dan terutama di distribusi. Tidak akan ada lagi mata kuliah yang serupa nanti di kelas profesi, sehingga harapannya kalau kemudian ada yang tidak menempuh mata kuliah ini karena konversi P2MW kalau tidak salah, saya masih mengizinkan yang bersangkutan untuk sit in gitu ya, karena materinya akan akan ada yang berbeda gitu. Jadi sayang kalau dia nggak menempuh, silakan boleh disampaikan kepada teman-temannya yang kemudian kemarin bisa konversi karena P2MW, atau ada di sini nggak hafal, nanti boleh. Oh ada. Sayang soalnya kalau nggak ikut kuliahnya gitu, karena di kelas profesi tidak akan kita ulangi lagi, kita akan langsung banyak latihan dengan soal.
akan saya buka terkait dengan pendahuluan apotek karena ini secara skop yang paling kecil di antara semua sarana pelayanan yang berkaitan dengan kefarmasian, termasuk di antaranya rumah sakit, puskesmas, klinik ataupun PBF. Gitu ya. Apotek itu di pemikiran kalian, apotek itu apa sebenarnya? Toko obat. Ada yang mau bekerjanya di apotek? Ada. Mau. Enggak? Ada. Mau bu. Mau. Yang mau, kenapa mau Mbak? Enak, Apa enaknya? interaksi sama orang-orangnya. Interaksi sama orang-orangnya. Atau ada yang kemarin sudah magangnya di apotek? Saya Kenapa? Di rumah sakit juga berinteraksi dengan manusia, di puskesmas juga berinteraksi. Kenapa memilih di apotek? kalau di rumah sakit lebih banyak orang sakitnya. Kemarin magangnya, apoteknya yang punya apoteker atau bukan? Apoteker. Apotekernya langsung. Ya, Di mana? Daerahnya di mana? di Lumajang. Oh di Lumajang. Oh ya, kalau Lumajang spesial, saya mengapresiasi. Lumajang termasuk kabupaten yang perhatian cukup baik ya terhadap dunia perapotekaritas dibandingkan dengan tapal kuda yang lain. Gitu. Karena di sana pun sempat dibatasi pendirian apotek. Jadi kalau kalian pernah mengamati, kalian bandingkan dengan Jember terutama atau Banyuwangi atau mana ya, Bondowoso, di Lumajang itu apoteknya jarang-jarang. Ya, kalau di sini di Patrang ya, di Silang Subandi itu kan sudah ada berapa apotek di situ. Oke, pantas banyak masih pengen di apotek ya, karena di Lumajang. Oke, tetapi kemudian apa ya, tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun dunia perapotekan sampai hari ini masih terus diperjuangkan karena memang banyak sekali rewardnya, ya tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga teman-teman apoteker yang kemudian memilih untuk melakukan praktek mandiri. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya definisi apotek itu adalah sarana praktek mandiri apoteker. Jadi mau diregulasi manapun, apotek pasti akan dinyatakan sebagai tempat praktek mandirinya apoteker. Sama halnya ketika teman-teman dokter, teman-teman perawat, teman-teman bidan itu punya sarana praktek mandiri. Meskipun tentu saja akan berbeda kewenangan kegiatan pelayanan yang bisa dilakukan. Nah dalam hampir gimana ya ini supaya enggak di hampir semua referensi juga akan menyebutkan hari ini bahwa kita sudah bergeser dari orientasi produk ke orientasi pasien. Sehingga kemudian peran apoteker di apotek, peran apoteker di komunitas itu adalah melakukan pelayanan yang sifatnya langsung dan bertanggung jawab. Jadi dia langsung itu artinya ya dia bukan di belakang layar. Dia langsung face to face berhadapan dengan pasien. Bertanggung jawab maknanya adalah bahwa segala sesuatu yang dia lakukan dalam rangkaian kegiatan pelayanan kefarmasian muaranya adalah untuk kesehatan dan keselamatan pasien dalam rangka menjalani pengobatan. Jadi kalau kalian belajar farmakoterapi itu sebenarnya outcome akhirnya itu bukan pasien sembuh, tetapi apa? Bukan hanya soal sembuh, tetapi tentang apa kira-kira? Tentang bagaimana pasien tetap punya kualitas hidup yang bisa dia jalani dengan maksimal. Orang sakit itu kan tidak kemudian artinya dia tidak bisa melakukan apa-apa ya, kecuali pada kondisi tertentu mungkin. Ya, tapi ada kondisi-kondisi dengan diagnosis tertentu yang dia masih punya kesempatan untuk bisa melakukan daily activity dengan baik. Dan itu yang kita harapkan juga bisa kita hadirkan kepada pasien, meskipun mereka kemudian hadir ke apotek kita, utamanya adalah untuk melakukan pengobatan. Dan kaitannya dengan dunia perapotekan, kemudian sampai hari ini kita masih sepakat secara regulasi misalnya bahwa di apotek itu kemudian akan berjalan dua jenis pekerjaan kefarmasian.
pekerjaan yang kemudian kaitannya dengan pengelolaan obat, ya, pengelolaan alkes, pengelolaan BMHP, dan kemudian kegiatan kefarmasian yang kemudian kaitannya dengan apa satunya? Pelayanan farmasi klinis. Ya, ada solusi biar tidak. Ya, di pekerjaan farmasi klinis gitu ya, di kewenangan kita terkait dengan farmasi klinis itu kalau di apotek yang berbeda dengan puskesmas dan rumah sakit setidaknya adalah bahwa kalau di apotek kita tidak melakukan PKOD karena memang tidak ada sarananya. Di rumah sakit pun sarprasnya juga masih terbatas terkait PKOD. Tetapi dari awal mulai dari screening, kemudian dispensing sampai dengan melakukan meso ataupun PTO, maka teman-teman apoteker di komunitas, teman-teman apoteker di apotek itu boleh melakukan. Dan dari ini kalau kita amati gitu ya, dunia apotek itu meskipun sangat ribet dengan proses perizinannya, tidak sedikit juga yang kemudian tetap memilih apotek sebagai jalur bisnis. Kenapa? Karena obat itu dia unik. Gitu ya, obat itu punya sebenarnya tidak hanya obat ya, kosmetik, kemudian obat tradisional, mereka punya nilai ekonomi, mereka punya nilai jual. Ya, jadi ini tak masih menjadi produk yang menarik, tidak hanya untuk apoteker, tetapi untuk mereka yang memiliki modal. Ya, meskipun kalau di Jember yang bertahan kalau kita bicara franchise ya setidaknya ada K24. Ya, di kabupaten kota lain mungkin ada Viva Generic. Ya, atau kalau kita bicara dengan skop produk yang dijual jauh lebih banyak, lebih variatif, ya, di Jember misalkan sudah masuk Guardian, Watson dan seterusnya. Gitu ya, dulu sempat pernah ada Century tetapi dia tidak bertahan lama. Ya. Karena mereka meyakini bahwa sebenarnya tadi balik lagi. Kalaupun seseorang itu tidak membutuhkan obat, minimal mungkin dia akan butuh suplemen, dia akan butuh vitamin mineral, dia akan butuh kosmetik. Yang notabene kita boleh melakukan transaksi itu di apotek. Jadi transaksi yang boleh dilakukan di apotek itu tidak terbatas hanya pada obat. Kita boleh menjual BMHP, kita boleh menjual alat kesehatan. Ya, dan sekarang juga sudah banyak berkembang teman-teman apoteker ya yang kemudian memilih untuk melakukan praktek mandiri atau praktek bersama. Jadi mereka join modal gitu ya, 2-4 orang, kemudian secara konsisten mereka melakukan praktek real di lapangan. Ada yang dari mana? Ada. Mbak pernah tahu apoteknya Pak Frans? Nggak pernah ya? Saya nggak kenal gitu. Jadi ada seorang apoteker di Malang, kalau nggak salah di Malang Kota. Beliau sudah senior, kemudian beliau mengajak para juniornya untuk join, sehingga akhirnya hari ini yang melayani langsung pasiennya itu bisa dipastikan adalah apoteker. Dan itu sudah terjadi di beberapa wilayah lain, gitu ya. Karena memang sejatinya tadi kalau kita kembali ke
Oke, jadi balik lagi bahwa hari ini juga sudah banyak. Jadi selain franchise sudah banyak teman-teman apoteker di komunitas yang memilih untuk melakukan praktek bersama atau ya praktek mandiri. Dalam rangka bukan hanya ingin memberikan pelayanan yang berkualitas ke pasien, tapi untuk membranding bahwa apoteker hari ini ya bukan hanya berurusan dengan pengelolaan di belakang layar. Tetapi yang unik gitu ya, misalkan dari K24. Kalau kita bicara idealnya pendirian apotek itu kan harus berawal dari penyusunan proposal studi kelayakan untuk bisa memotret apakah dalam kurun waktu tertentu 3, 5, sampai 10 tahun ke depan misalnya apotek ini bisa stabil ya, dia bisa punya keberlanjutan yang baik. Tapi yang unik misalnya dari K24 itu berawal pendiriannya dari keresahan seorang dokter yang melihat bahwa di Jogja kok tidak ada apotek yang kemudian dia 24 jam dalam rangka memberikan pelayanan. Ya, sehingga akhirnya beliau mendirikan ya. Jadi K24 itu K-nya itu sebenarnya mencerminkan bahwa dia mengklaim apoteknya itu komplit. Sedangkan 24-nya itu menyatakan bahwa dia melayani dalam 24 jam. Dan hari ini sudah banyak sekali dibantu dengan kehadiran PSEF. Ya, apa contohnya PSEF? PSEF itu penyelenggara sistem elektronik farmasi yang paling tua, yang paling terkenal salah satu adalah Halodoc, gitu ya. Jadi Halodoc itu kan bekerja sama dengan puluhan ribu sepertinya ya tenaga kesehatan dan juga apotek di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan kefarmasian. Gitu. Jadi selalu ada hal yang menarik sebenarnya meskipun hari ini kita dihadapkan pada proses perizinan yang luar biasa sulit. Kenapa demikian? Karena menariknya oleh beberapa kementerian terkait, apotek itu dipandang sebagai sarana pelayanan, sarana bisnis, seperti halnya UMKM yang lain dengan kategori resiko pelayanan resiko menengah tinggi. Jadi dalam proses perizinan yang sekarang sudah berbasis digital, gitu ya, yang melalui online single submission, itu apotek itu berbeda dengan rumah sakit, klinik, dan vaskes yang lain. Jadi dia lebih dianggap sebagai sisi UMKM yang memang goalsnya itu terutama adalah bisnis. Tapi ya ternyata tidak menutup ini ya, tidak menutup pintu bagi mereka yang punya modal untuk memilih apotek sebagai salah satu bentuk bisnis yang mereka dirikan. Nah, kalau kemudian kita bicara apotek sebenarnya dekat dengan definisi kalian nantinya sebagai seorang apoteker bahwa apotek itu harus dipertanggungjawabi oleh seorang apoteker. Tidak bisa tidak, kecuali toko obat. Kalau toko obat boleh TVR. Ya, jadi terminologi istilah tenaga kefarmasian hari ini itu ada 3, mengakomodir 3 profesi. Siapa? Apoteker, apoteker spesialis, dan tenaga vokasi farmasi. Tidak ada lagi istilah tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Jadi kalau dia pendidikannya di bawah diploma, maka dia akan menjadi kelompok asisten tenaga kesehatan. Kalau dia berhenti di S1, maka dia akan setara tenaga vokasi. Jadi yang selalu kita sarankan kepada mahasiswa adalah silahkan melanjutkan ke jenjang profesi. Ya, karena bisa jadi tidak banyak peluang ya kalau kemudian kalian hanya berhenti di S1. Lebih baik diploma. Gitu, karena secara wadah organisasi profesi S1 ini sebenarnya mereka tidak punya rumah mandiri. Ikut apoteker dia belum apoteker, ikut diploma dia sarjana. Gitu. Jadi kami selalu menyarankan kepada mahasiswa kalau tidak ada aral melintang silahkan langsung dilanjutkan. Karena harusnya memang demikian ya. Teman-teman di FK itu kan begitu pola pendidikannya. Setelah selesai SK ya langsung profesi dokter. Jadi dalam satu rangkaian. Kalau di kita kan masih boleh ada gap ya. Jadi misalnya
dari S1 belum ingin ke profesi, malah lanjut S2 atau bekerja dulu kan masih diperbolehkan. Sebenarnya harapannya langsung saja dari S1 kemudian lanjut profesi. Jadi meskipun kalian ingin S2 atau bahkan S3, tetap kalau menurut kami selama mau kalian berkarir di Indonesia maupun luar, ya, kalau keluar mungkin beda lagi ya. Kalau keluar mungkin bisa dipertimbangkan karena pasti akan ada penyesuaian. Sama kalau kemudian kita menerima tenaga kesehatan warga negara asing, maka mereka harus melakukan penyesuaian terhadap segala regulasi yang berlaku di Indonesia. Begitu. Tapi sepanjang kalian memutuskan masih di Indonesia, ya silakan profesi dulu baru lanjut S2. Ya, jadi balik lagi siapa apoteker? Mereka adalah sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Jadi disebut apoteker sesaat setelah dia menyatakan sumpah. Ya, dan kalian dinyatakan lulus sebagai apoteker dan boleh mengambil sumpah kalau kalian lulus uji kompetensi. Jadi hari ini masih ada 2 jalur, jalur CBT, ujian tertulis, dan jalur USCIM. Ya, dan tadi balik lagi bahwa ada 3 kelompok gitu ya. Sudah ada belum banyak memang, tetapi yang sempat dijalani adalah di Unpad. Jadi di Unpad itu sempat membuka jalur spesialis apoteker yang bidang spesialisnya adalah di radiofarmaka. Jadi mereka memberikan pengakuan kepada teman-teman praktisi yang sudah berjibaku selama sekian tahun di rumah sakit khusus di radiofarmaka untuk bisa dinyatakan sebagai apoteker spesialis radiofarmaka. Jadi sebenarnya sempat digodok gitu ya di beberapa perguruan tinggi gajah ya, termasuk UNAIR, UGM gitu ya, untuk mereka bisa menyediakan program spesialisasi. Jadi tadinya awalnya akan ada kurang lebih 5, termasuk apoteker spesialis penyakit dalam, apoteker spesialis di bidang kegawat daruratan, dan kalau tidak salah di pelayanan pasien-pasien pediatri. Tapi sepertinya masih tarik ulur. Ya, tetapi yang sudah sempat diakui adalah sekitar 2-3 orang teman-teman apoteker praktisi dari sebuah rumah sakit besar yang difasilitasi oleh Unpad untuk bisa dinyatakan sebagai apoteker di spesialis radiofarmaka. Jadi luas sebenarnya ya kalau kita bicara terkait dengan spesialisasinya, dan ini sebenarnya disusun dalam rangka mengimbangi dinamika dari teman-teman klinisi. Karena kalau teman-teman klinisi kan sudah lama ya, dan mereka sudah sampai pada sub spesialisasi. Jadi kalau misalkan spesialisnya penyakit dalam, bisa jadi dia sub spesialisnya mungkin bisa terkait dengan nefrologi misalnya, atau hemato misalnya. Jadi apoteker di Indonesia sedang berjalan menuju ke sana. Ya, jadi ketika nanti kalian memutuskan di pelayanan, gitu ya, saya bicara di pelayanan karena kalau di industri tidak boleh merangkap kalau di Indonesia, tapi kalau di pelayanan kita masih hari ini, gitu ya, kita masih sama seperti teman-teman tenaga medis, kita boleh punya 3 surat izin praktek maksimal, meskipun bisa disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing wilayah kabupaten kota. Jadi kalau tadi saya nyatakan bahwa satu apotek itu wajib yang menjadi apoteker penanggung jawabnya adalah seorang apoteker yang kemudian akan menempel surat izin apotek, maka untuk 2 surat izin praktek lainnya dia boleh di rumah sakit atau klinik atau puskesmas. Yang tidak boleh kalau dia sama-sama di apotek dan sama-sama sebagai apoteker penanggung jawab. Itu hari ini tidak bisa. Jadi yang bisa misalnya kalian ASN di sebuah rumah sakit, di sebuah puskesmas, kemudian kalian punya surat izin praktek di apotek A misalnya, sekaligus sebagai apoteker penanggung jawab di situ. Ya lebih baik lagi tentu saja kalau apotek itu adalah milik kalian pribadi. Atau ada yang sudah yang punya? Ada yang sudah punya apotek? Belum. Ya, belum. Mungkin tangannya dulu kan nggak apa-apa. Karena ternyata ada saja ya reason yang seperti itu. Saya pernah menemui alumni ketika ditanya pada saat dia mahasiswa kenapa kuliah di farmasi, karena dia sudah disediakan klinik. Jadi nggak tunggu apotek ya, sudah klinik, gitu. Lebih besar. Ya.
Atau pernah juga kita punya alumni yang orang tuanya adalah direktur rumah sakit. Gitu, itu kan sudah sangat clear di depan mata sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya, artinya memang privilege yang mereka punya harusnya bisa membuat mereka lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kan begitu. Nah, lalu apa saja sebenarnya dokumen yang tadi diperlukan oleh seorang apoteker termasuk ketika memutuskan untuk mengabdi atau bekerja di apotek? Yang pertama adalah kalian tidak bisa lepas dari sertifikat profesi, ijazah gitu ya. Jadi ijazah itu ya nggak cukup ijazah S1, harus ada ijazah profesi. Kemudian yang kedua adalah surat tanda register. Kalian boleh bekerja di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kalau kemudian kalian sudah terregister oleh Kementerian Kesehatan. Dan umumnya ini sifatnya kolektif gitu ya, dan berlaku seumur hidup. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat kompetensi. Tadi bahwa ya kalian harus lulus dulu dalam uji kompetensi, baru kemudian bisa diambil sumpah, baru kemudian bisa dapat sertifikat, baru kemudian kalian bisa mengurus apa yang disebut sebagai surat izin praktek. Jadi surat izin praktek itu hari ini berlakunya jika belum berubah adalah 5 tahunan. Teman-teman NAMED, nakes yang lain juga sama. Jadi setiap 5 tahunan akan diperbaharui melalui sistem poin. Jadi hari ini keberadaan seluruh tenaga medis, seluruh tenaga kesehatan itu sudah diakomodir satu pintu melalui kementerian. Ya. Kemudian baru ketika sudah punya surat izin praktek, kalian bisa mengurus surat izin apotek. Yang tadi saya katakan sudah diproses secara digital melalui online single submission atau OSS. Jadi ini adalah web yang kemudian dikembangkan untuk bisa mengakomodir rangkaian pendaftaran untuk bisa punya surat izin apotek. Dan hari ini itu juga berlaku sepanjang kalian menjalankan usaha apotek tersebut. Jadi sebenarnya kalau di lapangan itu kan boleh ya kalian bekerja sama dengan pihak ketiga. Atau mungkin kalian punya pengalaman magang kemarin yang punya apotek itu bukan apotekernya. Nah, kalau situasinya seperti itu, maka yang sering kita sampaikan kepada teman-teman alumni adalah silakan pelajari kontrak kerjanya dengan baik. Karena fenomena apoteker praktek di Indonesia, terutama di praktek komunitas, itu memang masih dalam keterbatasan dibandingkan praktek teman-teman di rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Sehingga ada saja kasus di mana kemudian para pemilik modal itu tidak menghendaki apotekernya hadir. Paham nggak maksudnya? Jadi kalian terima hak aja gitu. Tapi tentu saja nominalnya tidak sama besarnya ketika kemudian apoteker itu hadir secara langsung membantu memberikan pelayanan. Jadi masih banyak pemilik modal yang kemudian nggak apa-apa Pak, saya cuma pinjam namanya aja kok, gitu misalnya begitu ya, supaya izinnya keluar. Nah, ketika mungkin idealisme kalian sebagai mahasiswa runtuh di saat itu, gitu ya, sudah nggak idealis lagi sebagai seorang apoteker, sangat mungkin kemungkinan itu akan diambil. Itu faktualnya begitu hari ini di lapangan, masih demikian. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak karena ini sistem. Karena dulu sempat dikeluarkan kebijakan bahwa yang boleh punya apotek itu adalah apoteker. Harusnya memang demikian, selesai semua perkara perapotekeran di Indonesia ini, gitu ya. Tetapi ternyata banyak pihak-pihak yang tidak terima kalau pemilik apotek harus apoteker, karena balik lagi melihat produk obat ini dia punya value yang nggak murah, gitu ya. Gitu. Kalian punya apotek ini misalnya, kira-kira kalian mau target omset itu berapa per hari? Berapa? 10.000. Berapa Mas Abi? Saya punya apotek nih. Omsetnya mau target berapa per hari? 1 juta di tahun 20 juta? Wah, apa yang ditransaksikan ya? Jual.
Sebenarnya 20 juta. Tapi apakah nggak mungkin ya? Mungkin aja. Cuman kalau apotek baru merintis kayaknya belum mungkin kan itu nominal yang besar ya. Kalau per bulan 20 juta oke. Belum. Tapi pernah saya tanya seseorang mahasiswa juga berapa mbak kalau apotek gitu? Kan 300.000 aja. 500 oleh apotek ini. Ya kan terlalu kecil. Rata-rata ya sekitar 3 sampai 5 juta. 5 juta per hari saja omset ya. Omset itu total penghasilan ya, total penjualan bukan keuntungan. Apotek. Jadi omset itu masih akan dikurangi dengan beban operasional, dikurangi dengan pajak dan lain sebagainya, baru dia dikurangi dengan laba kotor, baru dia akan menjadi laba bersih. Jadi kalau omset bermain di angka 3 sampai 5 juta per hari masih oke. Gitu. Itu menjadi penting juga untuk diperhatikan gitu. Makanya kenapa tadi kita masih bisa menyatakan bahwa masih banyak pihak-pihak di luar apoteker sana yang melihat obat itu dia punya nilai. Gitu ya, bahkan tidak jarang beberapa teman-teman di keperawatan misalnya putra-putrinya itu di sekolahnya di farmasi supaya apa? Supaya ketika nanti lulus sudah disiapkan apotek untuk mereka. Menarik, kenapa? Karena perawat itu boleh praktek. Paham ya arahnya ya? Meskipun praktek perawat terbatas ya. Terutama pada rawat luka, kemudian hitam ya. Sama ada bidan yang putra-putrinya di sekolahannya di farmasi. Kenapa ya? Karena nanti akan berjalan bersama. Orang tuanya praktek, anaknya yang kemudian mengelola apotek. Sehingga kalau dibicarakan dari sisi keuntungan sangat mungkin akan lebih besar. Ya, jadi sempat seperti itu. Kembali lagi kalau kalian sudah mendapatkan tawaran, silahkan pelajari kontraknya itu dengan seksama. Karena tidak jarang yang kemudian terjadi ketika pemilik modalnya bukan apotekernya langsung, maka apotekernya ini akan dijailin, akan diblokoto gitu ya bahasa Jawanya. Apa yang paling sering terjadi misalnya bahwa dia tidak kemudian mendapatkan haknya itu dengan baik. Ya kita sudah menghadapi beberapa kasus gitu ya, kita dampingi gitu sampai kemudian dia awalnya nggak menerima gaji itu 3 bulan, 6 bulan, bahkan hampir setahun. Dan yang bersangkutan diam gitu. Diam ini butuh apa dia nggak berani? Ternyata dia nggak berani. Karena apoteker itu akan selalu kita arahkan untuk mencabut SIP-nya secara sepihak kalau pihak pemilik apotek, ya, pihak pemilik modal dia tidak fair terhadap kesejahteraan apoteker. Tetapi pun sebaliknya, jangan kemudian dia mau menjadi apoteker yang hanya mendapatkan pendapatan hak gaji, tetapi tidak berkontribusi apapun. Gitu. Jadi kalau di Jember misalnya, karena beberapa dokter yang kadang komunikasi dengan kami gitu ya, dia punya apotek gitu ya. Ketika bisa bekerja bersama, maka ya apotekernya akan mendapatkan hak yang sesuai. Jadi kalau kita bicara hak secara gaji pokok itu kan harusnya minimal sesuai standar UMR minimal kan. Dan UMR itu sifatnya variatif. Gak mungkin kita samakan UMR Jember dengan UMR Gresik. Pasti lebih besar di Gresik, lebih besar di Sidoarjo, lebih besar di Surabaya. Tapi kita punya hak lain, ya, tunjangan by resep, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, THR. Jadi harusnya ada standar minimal, dan itu semua dinyatakan dalam kontrak kerja. Jadi ketika kalian nanti misalnya, karena kita nggak pernah tahu ya perjalanan ke depan itu seperti apa, mungkin belum dapat industri yang besar atau rumah sakit yang sesuai dengan keinginan kalian, yang ada di depan mata misalkan adalah apotek misalnya, dan itu baru merintis atau sudah stabil, maka tetap pastikan kontrak kerjanya tidak ada pasal yang merugikan kalian. Jadi balik lagi ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika seorang apoteker kemudian memilih berada di jalur komunitas, gitu ya. Bedanya dengan rumah sakit dan puskesmas dan klinik adalah tidak ada SIA. Jadi berhentinya hanya sampai di surat izin praktek apoteker atau di SIPA. Jadi SIA ini adalah khusus hanya di apotek, dan namanya sudah bukan SIA ya, tapi surat menjalankan praktek berusaha.
hari ini gitu. Surat Ya. itu. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang pelayanan di apotek, maka tadi bahwa pelayanan itu kemudian harus dilakukan berdasarkan dengan standar, dengan prosedur. Kenapa kita harus tunduk terhadap prosedur? Karena harapannya setiap yang kita lakukan dari setiap kegiatan pelayanan kefarmasian itu outputnya akan sama, hasil luarannya akan sama, siapapun yang melakukan. Ya, di wilayah tengah misalnya, di Jogja dan sekitarnya hari ini kalau belum berubah, apotek tidak boleh buka kalau tidak ada apoteker. Jadi Jogja itu adalah wilayah pilot project di mana pada saat itu kalau apotekernya tidak bisa standby 24 jam, maka dia harus punya apoteker pendamping. Dan di Jogja juga yang memulai bahwa misalnya antibiotik tidak akan dilayankan tanpa resep. Dan itu sudah mulai agak menular ke daerah Jawa Timur bagian barat ya, Madiun, Ngawi. Kalau di Tapal Kuda kecuali Lumajang bebas. Dan ini sudah dibuktikan dengan hasil skripsi kemarin ya. Jadi kita coba lempar ke Tapal Kuda, di Lumajang itu 0% tidak ada pelayanan antibiotik tanpa resep. Tapi begitu yang warga Lumajang lari ke mana? Paling dekat mana ya? Sumber Baru ya? Benar ya? Iya nggak? Nggak tahu juga. Makanya kalau Lumajang pulangnya naik apa? Motor. Harusnya lewat sih. Ya, paling dekat ke Sumber Baru atau Kencong. Iya. Ya kan? Itu pasti dapat antibiotik. Gitu. Jadi balik lagi, tetapi bahwa sistemnya juga memang masih belum bisa mengunci bahwa semua dengan obat-obat yang berhubung obat keras, misalnya dengan Dotska itu harus dilayankan dengan resep. Ya, dan balik lagi bahwa standar kefarmasian di apotek itu kalau hari ini dikunci masih di PMK 73 tahun 2016 gitu ya. Dan di dalamnya bicara mengenai pengelolaan sediaan farmasi, APS dan BMHP, dan yang kedua adalah bicara mengenai pelayanan farmasi klinik. Kedua jenis pelayanan tidak akan bisa berjalan baik tanpa didukung dengan sumber daya yang maksimal. Kalau kita bicara sumber daya itu ada apa aja sebenarnya? Manusia, apa lagi? Sarana prasarana, apa lagi? Apotek akan bisa melakukan pelayanan dengan maksimal, ya, baik itu yang berkaitan dengan manajerial ataupun berkaitan dengan klinis, kalau ditunjang dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, apa lagi? Satu lagi nih. Apa? Apotek akan bisa beroperasi kalau ada. Oke, ada obat kalau ada uang. Ada sumber daya finansial. Gitu ya, nggak bisa kita memberikan pelayanan dengan maksimal kalau semuanya serba terbatas. Gitu. Kita pernah ada satu kondisi ya, jadi sejawat ini memutuskan mendirikan apotek sendiri, tetapi ternyata mungkin belum dipersiapkan dengan maksimal, sehingga akhirnya obatnya itu hanya terbatas yang ada di etalase. Konsumen ketika berikatan dengan kita sebagai apoteker, baik dari sisi pemilik ataupun sebagai apoteker secara kepelayanan, maka dia pasti butuh kepercayaan. Kalau ada trust di antara apoteker dan konsumennya, tanpa diminta dia akan kembali. Tapi kalau kita misalnya apotek kita aja secara desain sudah tidak mendukung, sediaan yang kita sediakan itu terbatas. Pasien mau datang saja, masuk untuk bertanya itu sudah nggak berkenan. Akan beda kalau kemudian kita datang ke apotek, tetapi kemudian terlihat tempatnya nyaman, kemudian terlihat lengkap. Jadi akan nyaman saja masuk untuk menanyakan kebutuhan.
Jadi kemudian di teori yang lain dinyatakan bahwa kesan pertama itu kemudian mengunci bagaimana kita membentuk kepercayaan antara kita dengan pasien, dengan konsumen. Sama pada naksir seseorang pasti adalah kesan pertamanya yang dilihat, baik itu secara visual, secara looks ataupun yang tidak, yang non. Karena memang seperti itu kesan pertama. Kalian ngobrol sama orang nggak nyambung, pasti ditinggal. Kalau bertahan lama berapa? Tapi kalau sudah nyambung, ada komunikasi yang baik, ya akan jadi teman baik kan begitu. Ya kan? Hal yang sama, analogi yang sama juga berlaku di dunia pelayanan. Ya, makanya kenapa ketika mau masuk ke kimia farma, pemikirannya pasti mahal. Kenapa kimia farma mengambil omset hampir sekitar kurang lebih margin yang dimainkan 30%, gitu ya. Meskipun kalau teorisnya menyatakan di obat-obat etikal, obat-obat keras, kita boleh bermain di margin 20-25%. Jadi kalau kalian bandingkan harga obat kimia farma itu memang kemudian cenderung lebih mahal dibandingkan apotek swasta. Tetapi mereka setidaknya ya memberikan kesan nyaman pertama kepada pasien saat mereka hadir. Meskipun kalau secara kelengkapan saya pernah cek tidak selengkap itu juga sebenarnya. Nggak ada yang mau di kota besar. Ya jadi balik lagi bahwa di pengelolaan sediaan farmasi itu sebenarnya ada 8 rangkaian yang bisa dilakukan di apotek, mulai dari perencanaan sampai dengan pencatatan dan pelaporan. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di materi-materi berikutnya. Sementara di dunia pelayanan farmasi klinis, kemudian kita bicara mulai dari screening resep sampai dengan meso. Ya, jadi bahkan di apotek-apotek yang sudah stabil, mereka juga melakukan home pharmacy care. Jadi datang ke rumah pasien memberikan pelayanan. Ya, berlaku untuk pasien-pasien yang menjalani pengobatan kronis atau menjalani pengobatan dengan bentuk sediaan atau cara penggunaan tertentu. Ya, kemudian apa bedanya PTO sama meso? Kita recall. Apa bedanya kalau di rumah sakit ada ketambahan EPO? Apa bedanya PTO, meso dan EPO? PTO itu pemantauan terapi, EPO evaluasi penggunaan obat, meso monitoring efek samping obat. Apa bedanya? Sekarang 20. Apa bedanya? Kalau PTO lebih sempit mana, PTO atau EPO? Lebih sempit mana aktivitasnya, pemantauan terapi dengan evaluasi penggunaan? Lebih sempit evaluasi penggunaan atau sebaliknya? Kalau PTO, kira-kira apa yang dilakukan? Mantau. Mantau, ya sesuai pemantauan terapi obat. Ya, jadi kalau pemantauan terapi obat itu gimana Mas Kim? Apakah ada efek samping bisa, terus aktivitas pengobatan bisa. Oke. Artinya kalau secara waktu dia berlaku mundur atau berlaku maju? Maju. Kalau EPO bisa mundur, bisa aktif. Kalau secara cakupan tentu saja lebih luas EPO karena kita bisa menarik data ke belakang. Kalau kita bicara dari sisi teknis pengambilan data misalnya ya. Dan EPO itu juga bisa dilakukan baik secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Ya, jadi EPO itu merangkum rangkaian perjalanan pengobatan pada kelompok pasien tertentu. Kita bisa mengunci dari jenis pasiennya, misalnya gitu ya, atau kelompok penyakitnya, atau kelompok obat yang digunakan. Gitu. Kalau yang paling gampang contohnya adalah evaluasi pada penggunaan antibiotik. Versi kuantinya kita ada ATCDDD misalnya, versi kualinya kita ada garis.
Kalau PTO tadi seperti yang dijelaskan Mas Dimas tadi, bahwa ya kita menilai apakah kemudian obat itu efektif atau tidak memperbaiki klinis pasien. Jadi dia bisa dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas, misalnya mulai dari pasien dirawat sampai dengan pasien KRS. Jadi ya termasuk kita boleh memantau efek samping yang secara pengelompokan dia dibedakan ke dalam aktivitas meso. Gitu. Ya, dan di apotek ini boleh dilakukan. Jadi yang nggak dilakukan adalah EPO, karena bisa jadi kalau EPO itu kita membutuhkan rangkaian data yang lebih banyak karena rentang waktu yang dibutuhkan bisa jadi lebih panjang untuk diteliti, gitu ya. Kemudian kalau PKOD karena ya kalau di apotek itu kan lebih kepada rawat jalan ya, tidak ada rawat inapnya, sementara PKOD itu dilakukan terutama untuk mengukur kadar obat dalam kategori indeks terapi sempit supaya bisa dinilai apakah kemudian terjadi lonjakan kadar dalam darah. Itu pun di Indonesia masih sangat terbatas karena perawatannya pun mahal, gitu ya. Jadi belum bisa diakomodir oleh semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Ya, kalau PIO konseling jelas bedanya. Kalau PIO dia lebih umum, konseling dia lebih private, lebih spesifik, boleh dilakukan pada kelompok pasien tertentu. Oke. Nah, tadi nih ya, misalnya sumber daya yang mendukung untuk bisa melaksanakan dua kegiatan besar tadi. Jadi SDM. Jadi pastikan kalaupun kalian sebagai pemilik ataupun hanya sebagai sebatas penanggung jawab, pastikan bahwa kalian punya sistem rekrutmen yang jelas terhadap SDM yang akan bekerja bersama kalian. Kalaupun pemilik sarana yang akan mengambil alih kewenangan itu, maka silakan didiskusikan. Ini sistemnya mau seperti apa? Mau shift kah atau tidak? Kalau shift dia berapa kali? 2 kali, 3 kali? Atau kita mau 24 jam atau tidak? Gitu ya. Termasuk kita mau meng-hire siapa saja. Ada admin, ada tenaga vokasi, ada apoteker, perlukah apoteker pendamping, perlukah kita akan melakukan layanan DO misalnya sehingga kita butuh kendaraan, kita butuh tenaga pekarya untuk mengantarkan obat atau seperti apa. Itu silakan didiskusikan. Karena SDM itu kan harapannya kemudian dia tidak selalu berganti dalam perputaran waktu yang cepat. Makanya kenapa ketika nanti kalian bekerja, pastikan bahwa itu sesuai dengan apa yang kalian minati. Ini jangan sampai sudah semester 6 masih ada yang pikirannya jadi anak FK. Harapan saya tidak, kalian anak farmasi gitu ya. Jadi jangan dibayar lagi. Begitu pun nanti bekerja, silakan sesuai dengan kenapa begitu? Supaya kemudian tidak ada penyesalan. Karena kalau pengalaman kerja itu hanya diperoleh setahun, pindah, 2 tahun, pindah, bisa jadi itu belum cukup untuk bisa memberikan kalian pengalaman yang maksimal. Jadi pikirkan mata-mata mau kemana? Ke industri, mau industri mana yang mau ditembak? Ya, PMN atau PMA? Ya, pelayanan mana mau ditembak? Komunitas, rumah sakit, puskesmas, mau jadi ASN atau non ASN atau mau seperti apa? Ya, di bidang pengambil kebijakan mau kemana? Mau ke kementerian, mau ke Badan POM, atau mau kemana? Jadi silakan itu ditata mulai saat ini, gitu ya, nggak saat ini juga ya, setelah skripsi lah boleh. Ya, sambil profesi sudah mulai ditata. Kemana arah kalian setelah lulus? Menikah ya silakan, nggak ada yang salah. Ya menikah dibiayai, punya klinik kan nggak salah. Boleh, tapi ditata. Jangan sampai tidak ditata. Ya, karena kalau berdasarkan pengalaman sebenarnya ketika teman-teman itu sudah di apotek dan memang mereka menyiapkan apotek itu dengan segala sesuatunya termasuk SDM yang mumpuni, apotek ini akan panjang umur. Jadi perapotekan itu tidak akan panjang umurnya bukan hanya ditentukan oleh lokasi, meskipun lokasi penting ya. Karena di Jember itu pernah ada contoh kasus dia di tikungan. Siapa yang berhenti di tikungan itu? Gak ada. Ya benar, bisa ketebak, tutup. Gitu. Yang unik pernah hanya jarak 1 ruko. Jadi ini apotek, ini ruko lain, ini apotek. Tutup. Yang terakhir muncul ya.
Tetapi bukan hanya itu faktor penentu, karena SDM juga menjadi faktor penentu. Tidak mungkin kalian misalkan akan berlama-lama bekerja dengan mereka yang tidak jujur misalnya ya, atau tidak punya integritas misalnya, kan nggak bisa, nggak akan berkembang apoteknya. Pun sebagai apoteker kalian harus punya kesadaran untuk mengembangkan diri. Ya, jadi teman-teman yang tadi terhimpun dalam apoteker praktek mandiri ataupun apoteker praktek bersama, mereka punya asosiasi. Jadi sering ya banyak diskusi, kemudian bahkan ada meskipun kalau ada alumni, jadi ini menarik ya. Mungkin yang dulu pernah ikut acara ini pernah tahu. S1-nya nggak nampak lah. Gitu ya, biasa aja ya, normal-normalnya mahasiswa. Hari ini beliau punya usaha tidak hanya di bidang apotek, tidak hanya di bidang apotek. Menariknya di situ. Jadi dia punya bisnis apa sih kalau buat brankas? Dia punya bisnis, sempat punya bisnis akuarium. Sekarang kan ada lah ya, apa sih itu namanya? Istilahnya mereka yang mencintai ikan dan dunianya itu kan nggak cukup hanya dengan akuarium yang biasa kan nggak? Apa mas? Ya sejenis itu. Ya. Jadi ternyata apa? Ketika ditanya, ya yang bersangkutan kemudian belajar dari bagaimana saat dia merintis bisnis apotek. Sampai akhirnya dia bisa membesarkan bisnisnya di bidang yang lain. Gitu. Ada satu teman kami di Surabaya, bukan alumni tapi hari ini beliau mengelola hampir sekitar 6 apotek milik sendiri. Kalau saya bicara dosen di sini yang punya apotek Bu Yuni, itu beliau punya sekitar 2 atau 3 apotek. Ya, kemudian 2 sampai 3 juga Prof Budi itu punya ya sekitar minimal 2. Gitu ya. Karena sebenarnya balik lagi kalau dikelola dengan baik termasuk SDM-nya, maka dia akan punya umur yang panjang. Karena tahu persis bagaimana dia harus mengkondisikan apoteknya dalam rangka memberikan pelayanan ke pasien. Pasien itu selisih 500, kalau pasiennya plus ibu-ibu masalah. Ya. Bahkan kita akan menjumpai bagaimana kemudian konsumen itu, Mbak bisa nggak misalnya Voltaren, belinya satu tablet. Kita coba berikan pilihan bagaimana tuh kalau kita berikan generiknya, Nadik atau Kalim Diclofenac 1 lembar. Gak maunya Voltaren atau Voltaren tapi 1. Apakah kira-kira kemudian dengan 1 itu akan bisa memperbaiki klinis peradangannya? Tidak. Jadi menganggap bahwa apotek itu kemudian bisa ngecer kayak kalau kita beli di toko peracangan. Gitu. Padahal kan tidak bisa seperti itu konsepnya. Karena balik lagi tetap sediaan yang kita transaksikan dia punya 2 efek klinis dan efek samping. Atau bahkan ya dia akan bisa mematikan ketika kemudian disalahgunakan. Gitu. Jadi kalau itu nggak didukung dengan SDM yang paham, ya akan berat. Belum lagi hari ini potensi apoteker untuk dikriminalisasi itu ya besar pasti. Di hampir semua kasus yang berlaku atau pernah terjadi di Indonesia, apotekernya pasti ikut kena. Ya, Albutil dulu, paracetamol dengan kandungan EG, kasus PCC yang dicetak banyak dulu di Sulawesi yang akhirnya untuk mengacaukan anak muda di masa itu juga apoteker yang kena COVID, itu pun apoteker ikut kena. Gitu. Jadi kalau kemudian apotek ini nggak didukung dengan sumber daya yang paham dan mumpuni, ya dia akan lemah. Meskipun di sumber daya yang lain dia kuat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya terkait dengan sarpras. Jadi idealnya ruangan yang ada di apotek adalah seperti yang tertera di slide, gitu ya. Saya main agak kagum ya. Jadi saya sempat main ke SMK Subandi, itu ternyata apotek simulasinya lebih bagus dibanding apotek simulasi kita, lebih luas. Labnya juga lebih rapi. Jadi di sana itu siswanya kalau masuk lab sepatunya di luar. Mereka pakai sandal khusus. Di sini kita enggak kan ya, sepatunya masuk kan. Jadi bersih labnya.
Menarik sih ya. Jadi menjadi penting pada akhirnya bagaimana desain itu kemudian juga memberikan kesan terhadap pembeli, terhadap konsumen. Ya, kenapa K24 memilih warna-warna hijau, kuning, merah? Karena itu warna-warna yang menarik untuk disorot oleh visual kita, kan begitu. Alasan lain karena warna biru dan orange juga dipakai Kimia Farma. Ya. Ungu sudah dipakai Viva Generic. Biru orange yang agak biru tua itu sudah dipakai Century. Orange keseluruhan dipakai Guardian, kan begitu. Watson itu kan warna juga menarik. Watson itu apa? Pink biru muda ya. Sejuk Tosca ya. Itu kan juga warna-warna yang menarik untuk ada apa sih di dalamnya gitu. Meskipun kita tahu ini kayaknya mahal gitu. Warna pink. Karena kan enggak juga kan gitu. Ya, jadi itu bagaimana ruangan itu didesain, bagaimana ada partisi-partisi, ada ruang penerimaan, ada ruang pelayanan menjadi penting untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Ya, meskipun memang tentu saja kalau dari dinas kesehatan di setiap wilayah kabupaten kota, mereka pasti akan memiliki standar. Kan nggak mungkin 2x2 jadi apotek gitu ya. Berdiri semua kan nggak bisa begitu. Harus ada minimal kursi ruang tunggu meskipun satu. Ya, ada pendingin. Kalau bukan AC, sekarang sebenarnya AC saya kira kaitannya dengan kualitas penyimpanan dari produk nggak cukup hanya menggunakan kipas angin misalnya dari demikian. Ya, antara ruang racik dengan ruang penyerahan kan idealnya beda. Antara gudang kecil dengan ruang penerimaan resep idealnya kan berbeda, kan begitu. Ya, jadi makanya balik lagi gitu. Bagaimana kemudian sumber daya sarpras ini akan bisa dikelola dengan baik dan juga akan tergantung SDM. Meskipun modalnya besar, dia bisa membeli apa aja, tapi kalau dia nggak bisa mengkondisikan sesuai dengan yang idealnya, ya dia nggak akan bisa menciptakan kondisi yang nyaman bagi konsumen yang datang. Ya, apotek tidak wajib punya gudang, ya, berbeda dengan rumah sakit, tetapi memang harapannya dia punya ruangan terpisah untuk menyimpan stok. Karena stok di apotek tidak mungkin sebesar stok di rumah sakit, meskipun faktualnya ada apotek-apotek yang menyalahgunakan dia bekerja sebagai distributor. Pastikan ya kalau kalian bekerja sama dengan pihak ketiga, apotek itu tidak bermain-main sebagai distributor. Karena kalau distributor ranahnya adalah BBM. Ya, jadi kalau apa istilahnya kalau di kita kan ada pengusaha 9 naga, kita juga punya apotek 9 naga. Jadi dari luar namanya tetapi di dalamnya kemudian dia bertransaksi, termasuk memastikan bahwa apotek yang kalian kelola atau bahkan kalian miliki sendiri nantinya punya rules yang jelas terkait bagaimana kalian melayani tenaga kesehatan lain. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kalian melayani bidan? Boleh. Melayani perawat? Boleh. Melayani dokter? Boleh. Dengan catatan semua yang kalian layankan itu dalam jenis dan jumlah yang wajar. Bidan praktek mandiri itu jelas membantu kelahiran, membantu konsultasi pada mereka yang hamil, melahirkan dan menyusui, pada pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi, pada kondisi-kondisi pre-eklamsi ataupun eklamsi. Tapi kalau kemudian dia sudah meminta sediaan-sediaan yang tidak wajar, ya kemudian jangan semuanya mutlak dilayani. Sama halnya tadi kayak perawat gitu. Perawat kalau kita baca regulasinya, kita baca undang-undangnya, ya mereka terbatas gitu ya pada misalkan pelayanan rawat luka, hitam, pemasangan infus cairan gitu ya. Karena sebenarnya ranah diagnosis itu adalah ranah mutlak teman-teman dokter. Tapi boleh kita melayani. Cuman memang sudah banyak kasus, misalnya kita pernah diperingatkan gitu ya, apotekernya di Jember tapi melayani bidan di mana? Probolinggo. Mbak kurang atur. Begitu ditelusuri kenapa? Karena di Jember itu kemudian dia bisa memberikan diskon yang menggiurkan bagi si bidang praktek tersebut. Harusnya kan nggak boleh karena sudah lintas wilayah. Padahal Probolinggo itu melewati Lumajang, melewati nggak? Kok jauh banget gitu maksudnya ya. Tapi itu terjadi, hal yang seperti terjadi.
Dan pastikan bahwa setiap tenaga kesehatan lain ataupun tenaga medis yang bekerja sama dengan apotek kalian, mereka real ada, wujudnya ada. Kalian tahu tempat prakteknya, SIP-nya legal, resmi. Ya, jangan sampai yang kalian layak itu adalah yang abal-abal misalnya begitu. Ya, jadi boleh. Kemudian tadi ya kalau secara finansial ya sebenarnya ya akan ada perhitungannya sendiri, gitu ya. Maksudnya dengan adanya penyusunan proposal studi kelayakan tadi itu akan bisa memotret. Ya, salah satunya adalah memotret BEP. BEP itu adalah titik di mana apotek tidak rugi dan juga tidak untung. Untuk memastikan kapan dia kembali modal. Kembali modal logikanya waktunya pendek atau waktunya panjang. Kembali modal itu yang oke, waktunya pendek atau waktunya panjang? Pendek. Kan nggak mungkin ada apotek yang mau balik modal 10 tahun, nggak ada. Ya, kalau perlu dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun paling lama kan begitu. Maka itu perlu dikondisikan, perlu diperhitungkan. Dan itu balik lagi nanti, kita mau apa bermainnya? Dominan resep, dominan resep, atau kita seimbangkan keduanya? Apakah kita akan menambah dengan produk lain, kosmetik, BMHP, alkes, atau kita mau menarik tenaga kesehatan lain untuk praktek bersama kita, atau seperti apa? Nah itu kan semua butuh perhitungan modal yang detail gitu ya, untuk bisa kemudian didukung dengan SDM dan sarana prasarana dalam rangka menghadirkan pelayanan yang maksimal. Dan pada akhirnya di sesi yang terakhir gitu ya, setiap dari rangkaian kegiatan pelayanan itu pasti akan berakhir dengan evaluasi. Jadi secara teorinya evaluasi juga bisa dilakukan di ranah pengelolaan dan di ranah pelayanan klinis. Secara metode kita akan mengenal 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah audit, yang kedua adalah review, yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat adalah survei. Baik di ranah pengelolaan di mutu manajerial ataupun mutu pelayanan farmasi klinis. Kalian udah terima penjamu ya? Oh belum? Semesternya nggak depan? Oh masih depan. Nanti mungkin di penjamu akan dijelaskan lebih detail. Ya. Karena memang salah satu tujuannya, goalsnya adalah untuk menjaga kualitas atau mutu pelayanan. Ya, audit itu maknanya apa? Audit itu adalah kegiatan evaluasi yang kemudian dilakukan dengan membandingkan yang terjadi di lapangan terhadap standar yang sudah ada. Kita misalnya melakukan audit terhadap perputaran persediaan apotek. Idealnya perputaran persediaan apotek itu kalau secara angka boleh ya ideal bisa dibilang 8-12 kali per tahun, yang artinya setiap 1-2 bulan sekali apotek ini melakukan pengambilan atau pembelian produk. Ya silakan kita audit ya secara manajerial berapa yang kemudian dihasilkan oleh apotek ini dalam rangka perputaran persediaan. Apakah dia lebih lambat, apakah dia lebih cepat? Lebih cepat akan baik ya interpretasinya ketika sediaannya fast moving. Akan lambat, akan baik interpretasinya kalau sediaannya memang dia juga slow moving, tergantung. Ya di klinis misalkan kita bisa melakukan audit terhadap apakah kemudian terjadi kesalahan penyerahan obat misalkan ke pasien. Idealnya standarnya adalah 0%, tidak boleh ada kesalahan penyerahan apapun saat kita melakukan KIE gitu ya, saat kita melakukan penyerahan obat kepada pasien itu nggak boleh ada kesalahan, harusnya 0 gitu ya. Tapi kalau ada ya silakan dievaluasi. Jadi audit itu ada pembandingnya. Kita nggak semata-mata melakukan evaluasi, ada standar pembandingnya. Berkebalikan dengan review itu kan maknanya kurang lebih adalah kajian, bagaimana kita mengkaji. Misalkan kita melakukan review terhadap pola persepan, boleh. Untuk bisa melihat ke depan, kira-kira apotek ini dia akan punya prospek apa nih? Apakah kita menaikkan bagaimana cara kita mentransaksikan obat-obat dengan resep, atau justru sebaliknya kita harus bergeser ke pelayanan non resep misalnya melalui hasil kajian tersebut.
Atau kalau yang untuk manajerial, kita melakukan review terhadap atau kajian terhadap apa ya, misalnya ada tidak kemudian faktur yang kita bayarkan terlambat terhadap distributor. Karena kalau kita beli obat itu kan ada jatuh tempo, jadi nggak langsung dibayar. Sistemnya bukan COD, enggak. Jatuh tempo biasanya maksimal 30 hari, 30 sampai 40. Kita mengkaji semua faktor yang misalkan kita punya. Ada nggak distributor yang kemudian terlambat kita bayar? Kalau ada, seberapa banyak dan kenapa? Itu silakan nanti dievaluasi lebih lanjut. Itu review. Jadi nggak ada standar pembanding, nggak mutlak harus dibandingkan terhadap standar. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Observasi ini maknanya melihat langsung apa yang sudah terjadi di lapangan. Kita ingin melakukan observasi terhadap bagaimana apoteker pendamping kita ketika memberikan KIE, silakan. Atau kita ingin melakukan observasi terhadap bagaimana kemampuan tenaga vokasi kita ketika kita minta melakukan stock opening, silakan. Jadi dilihat langsung, oh dia bisa, dia tahu bagaimana atau apa yang namanya sistem penyimpanan vivo misalnya, oh dia paham, dia sudah melakukan ini. Oh dia sudah tahu, dia sudah paham bagaimana cara melakukan stock opening. Oh apoteker pendamping saya tahu bagaimana runtutan ketika melakukan konseling. Ya silakan diobservasi langsung. Dan yang terakhir adalah survei. Survei yang paling mudah adalah survei kepuasan pelanggan. Itu yang hampir hari ini dilakukan oleh semua sarana pelayanan kesehatan termasuk apotek. Untuk melihat apa ya? Untuk menilai kepuasan pasien. Ya, nggak perlu bikin kuesioner sendiri, sudah banyak tersedia kuesionernya, tinggal diadopsi kemudian dilayangkan ke konsumen. Dan harus selalu diingat sebenarnya survei kepuasan, kalau kita bicara kepuasan, mau kita di ranah manapun di pelayanan, kita punya dua pelanggan, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal itu konsumen, pasien, pelanggan internal itu adalah staf kalian sendiri, tenaga vokasi kalian, apoteker pendamping kalian, admin kalian, pekarya kalian, kasir kalian. Silakan mereka disurvei juga, itu juga boleh. Untuk melihat apakah kemudian kinerja kalian sebagai seorang leader gitu ya di apotek itu kemudian berhasil atau tidak. Sehingga nantinya tentu saja dari rangkaian hasil evaluasi kita bisa menentukan langkah tindak lanjut. Apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang bisa dikembangkan. Oke, slide saya selesai. Ada 1-2 pertanyaan mungkin yang mau diajukan? Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan. Pertama itu mengenai tadi kan sudah disebutkan Mbak bahwa apotek itu kan harus apotek itu di apotek itu hanya satu APJ. Nah, terus yang lain tuh bisa kayak bisa bercabang-cabang, bisa karirnya bisa di kayak di RS atau di puskesmas atau di klinik. Nah, kalau misalnya si apoteker ini menghendaki karir di industri, apakah boleh untuk jadi APJ di suatu apotek itu? Terus untuk yang kedua, tadi kan disebutkan juga bahwa ada apoteker yang memiliki beberapa cabang apotek kayak 2 apotek atau 3 apotek, sedangkan tadi juga disebutkan bahwa satu apotek hanya bisa satu APJ. Nah itu terkait APJ-nya bagaimana nih? Apakah bisa pakai satu nama itu atau memang untuk cabang-cabang apotek lain menggunakan nama apotek lain? Oke, yang pertama saya jawab, teman-teman di industri tidak bisa merangkap izin praktek di pelayanan. Jadi kalau di industri, di distribusi itu satu. Meskipun kadang kita pernah kecolongan gitu ya, karena kadang sebenarnya teman-teman yang di industri terutama itu tidak semuanya pasti kita punya surat izin praktek, karena mungkin dia baru staff, baru masa training gitu ya. Jadi biasanya yang punya sipanya itu adalah kepalanya. Jadi kalau dia di bagian QA ya di kepala departemen QA itu yang punya izin praktek, staffnya tidak selalu, kadang kecolongannya di situ. Tapi prinsipnya teman-teman di industri sejauh ini tidak boleh punya izin praktek di pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau apotekernya bercabang, maka surat izin usahanya menyesuaikan jumlah apoteknya. Kemudian apoteker penanggung jawabnya berbeda orang. Jadi SIA, dulu namanya SIA, sekarang namanya adalah surat pernyataan pemberlakuan usaha. Itu melekat pada satu jenis usahanya saja. Begitupun SIPA itu hanya melekat pada satu sarana. Jadi dalam satu SIPA kalian yang hanya akan disebut bekerja di rumah sakit Dr. Subandi atau bekerja di
apotek, kimia, farma itu hanya satu. Jadi kalau misalnya merangkap, maka ya simpannya 2. Gitu. Kalau apoteknya bercabang, maka masing-masing apotek punya APJ dan surat 2 dokumen tadi yang berbeda. Gitu. Sudah menjawab? Ada lagi? Oke, kalau belum ada, ini sudah ada presensinya? Belum ada? Oke. Saya berharap tidak ada yang titip presensi ya, saya mau menambahkan. Jadi jangan pernah mau dititipi presensi, nanti kebiasaan. Ya, jadi meskipun teman dekatnya, kalau nggak masuk ya nggak masuk saja. Kalau sakit akan kita hadirkan sebagai sakit, kalau memang tidak masuk karena tidak ada kejelasan, kita hadirkan sebagai apa. Gitu ya. Kemudian kalau sakit atau tidak bisa atau berhalangan hadir, minimal kontennya tahu. Karena kita sudah menemui beberapa kasus mahasiswa itu diduga kuat memalsukan surat izin sakit. Karena bisa dibeli kan ya, surat izin sakit itu bisa dibeli. Gitu. Jadi kami tidak ingin terus-menerus berulang hal yang seperti itu. Jadi tolong dikondisikan kontennya, nanti silakan diberitahu beberapa aturan main yang berlaku dari saya supaya ke depan tidak terulang lagi. Ini belum ada kejelasan kontennya yang mana? Oh iya, kebetulan yang serupa karena yang konten sebelah tadi juga sama. Nggak apa-apa. Ya tapi intinya harusnya bilang. Sampai tadi saya menuju ke sini sepertinya ada WA lagi gitu. Jadi oh ya 947. Berarti baru aja kali ini belum saya baca gitu. Jadi tolong disampaikan gitu ya. Jadi kalau sakit kan nggak mau kan pura-pura sakit jadi sakit beneran kan nggak mau. Jadi kalau memang sakit ya jujurlah sakit, sampaikan pada konting atau teman terdekatnya untuk kemudian ya kita hadirkan sebagai sakit. Ya kalau ketiduran ya bilang ketiduran. Gitu. Ya kita hadirkan sebagai apa. Jadi jangan nggak hadir kemudian kalian memaksa untuk presensi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak cepat karena kita juga dibatasi oleh waktu. Nanti minggu ke depan sepertinya sudah akan diisi oleh Pak Yudi. Nanti bisa disampaikan ke Mbak Viola. Jadwalnya akan saya kirim sementara melalui WhatsApp gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang saya sampaikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.